Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at fi ayyi makanin kan. Izinkanlah pertama kali saya menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia pada pagi hari ini kita dapat untuk melaksanakan suatu perbuatan yang mudah-mudahan menjadikan amal yang baik. Hadirin mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah bahwa pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan suatu topik yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, bahwa Ramadan adalah satu bulan yang sangat mulia. Ramadan identik dengan beberapa nama, tidak kurang dari 10 nama bulan Ramadan. Ada Ramadan Syahrul Mubarak, Ramadan Syahrul Siyam, Ramadan Syahrul Maghfirah. Maka saya akan mengambil satu topik, Ramadan Syahrul Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik diturunkan secara global dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, maupun diturunkan secara berangsur yang dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Hira bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, dengan demikian maka Al-Quran adalah merupakan suatu kalamullah, merupakan suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Al-Quran itulah manusia akan dituntun untuk mencari kehidupan yang baik. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, sebagai seorang muslim, maka kita harus memiliki beberapa tahapan tentang Al-Quran. Yang pertama, setiap insan muslim harus malikul Quran, memiliki Al-Quran. Di rumah-rumah kita semua harus ada Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, tidak cukup hanya memiliki Al-Quran, tetapi yang paling penting adalah qari'ul Quran, membaca Al-Quran. Quran harus dibaca. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca kitab-kitab yang lain. Kita membaca sebuah buku tanpa mengerti artinya, kita tidak tahu maksudnya. Kita mengerti bahasanya, kita tidak tahu apa tujuannya. Tetapi Al-Quran dibaca saja, pahala akan diberikan oleh Allah. Maka yang pertama kali kita harus bisa qari'ul Quran, membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca akan mengandung nilai yang banyak. Apalagi di bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah qari'ul Quran. Yang ketiga adalah alimul Quran, mengetahui apa kandungan Al-Quran, mengerti apa maksud Al-Quran, mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya, bahkan mempelajari sejarahnya, nuzul Quran. Setelah kita mempelajari, tahu artinya,
maka di sana akan ada anjuran dan larangan, ada perintah dan ada yang dilarang. Maka yang keempat, kita masuk kepada amilul Quran. Kita mengamalkan isi daripada Al-Quran. Mana yang diperintahkan oleh Allah pasti akan menuju kebahagiaan. Dan mana yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, itu adalah tanda menuju kejerumusan. Para mustami'in dan mustami'at yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, mari siapapun yang belum lancar, kita coba untuk tadarusul Quran. Kita teruskan untuk membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Sedangkan yang kelima adalah hafidhul Quran. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga Al-Quran, menjaga kesucian Al-Quran, membaca bacaan-bacaan Al-Quran. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang tajwid, nahwu, sorof, dan sebagainya. Kita baca sesuai dengan Al-Quran. Di samping itu kita jaga juga secara fisik. Kita hormati, kita tempatkan di tempat yang terhormat, dan jangan di tempat yang sembarangan. Itulah hafidhul Quran, baik fisik maupun isinya. Apalagi penghafal Al-Quran yang mampu untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Semoga kita semua menjadi hamilul Quran yang kelak akan ditunggu oleh surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, surga akan menanti 4 golongan manusia. Pertama, hamilul Quran atau talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Kedua, hafidhul lisan, orang yang mampu menjaga lidah, tidak sembarangan ucapan yang dikeluarkan, tetapi memilih ucapan yang baik. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang-orang yang bersedekah. Sedangkan yang keempat adalah shaimul Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk di dalamnya, sehingga kita akan ditunggu oleh surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.